Ini sedikit sedikit pengalaman dan mungkin bisa kemudian dijadikan sebagai contoh untuk Kabupaten Tegal sendiri. Kira-kira nanti difabel di Kabupaten Tegal bisa nggak untuk studi banding ke sana di persoalan kreativitas teman-teman difabel di Kabupaten Kebumen. Kebetulan dari 2016 yang lalu, saya dan teman-teman di Kabupaten Kebumen itu konsentrasi di pendampingan difabel dan keluarga difabel untuk persoalan pemberdayaan ekonomi mereka. Dan di 2018 kemarin kita mengadakan sebuah pelatihan batik, yaitu pelatihan batik pegon. Pelatihan batik pegon adalah batik yang bercerita tentang difabel dan keluarga difabel. Yang saya pakai hari ini adalah batik edisi pegonya Wiyahe. Kalau Wiyahe itu artinya adalah bulian dan kemudian diskriminatif. Kenapa teman-teman difabel membuat batik Wiyahe? Itu diambil dari sejarah bahwa ketika bicara desa itu apakah sudah ramah difabel atau belum, itu belum. Karena keluarga pun juga belum ramah difabel. Kadang-kadang dari ibu misalkan itu ada sedikit diskriminatif juga terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Itu mau tidak mau harus diakui. Makanya hari ini saya sengaja memakai batik joglonya Rumah Inklusif, karena saya bangga terhadap mereka bisa mandiri dengan batiknya, dan kita bangga juga batiknya itu sudah keliling ya sekitar berapa wilayah itu sudah kita kelilingi. Ada Kemenpora kemarin sebelum ada kasus Mas Imam Nahrawi juga memborong untuk staf-stafnya di Kemenpora. Terus kemudian dari Kementerian Desa juga, karena memang beberapa staf ahlinya juga teman-teman kita, mereka juga membeli untuk seragam di sana. Dan kemarin ada kunjungan dari Afrika juga memborong batiknya joglo Rumah Inklusif. Ini saya harapkan Tegal juga bisa demikian, Mas Hambali. Barangkali nanti kita bisa bareng-bareng melakukan pendampingan untuk teman-teman di Kabupaten Tegal. Mungkin itu saja, dan mungkin karena waktu sudah sore, kita mulai saja diskusi hari ini dengan narasumber Ibu Nur Hayati. Monggo silakan bisa menempati tempat yang sudah disediakan. Mas Febri, Mas Hambali, dan Mas Muhajir serta Pak Lurah, monggo. Mas Kaji Soleh silakan menduduki tempat yang sudah disediakan. Ya, semua narasumber yang sangat luar biasa sudah menduduki tempat yang kami sediakan, dan mungkin langsung saja ke materi yang beliau sampaikan. Mungkin pertama kita sesuai dengan urutan saja. Kita mulai dari Mas Hambali yang memang konsen di pendampingan teman-teman difabel dan keluarga difabel Kabupaten Tegal. Nanti selanjutnya dari Dinas Sosial, dan kemudian disusul oleh Bapeda, dan keempatnya adalah Mas Pendamping Desa Mas Muhajir, lalu Pak Lurah dan Mas Kaji Soleh sebagai yang paling terakhir, karena nanti nanti saya harapkan ada di Wakil Komisi 1. Mungkin begitu. Silahkan untuk Mas Hambali untuk memulainya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa kali disebut nama saya Hambali dari Difabel Selain Mandiri. Kebetulan saya sampai saat ini masih dipercaya sebagai Ketua Difabel Selain Mandiri Kabupaten Tegal. Ucapan terima kasih kepada penyelenggara yang sudah menyelenggarakan acara pada siang hari ini dengan tema
yang cukup menarik menurut saya, seberapa pentingkah dari desa untuk difabel. Menurut saya sangat penting. DSM, lebih mudahnya kami menyebut DSM, sejak tahun 2018 sudah dalam kegiatan yang didonori oleh NLR, kita berkonsen fokus 2018 kita fokus advokasi tentang anggaran dana desa di 5 desa waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita di tahun 2018 program advokasi dana desa kita selesai, lanjut ke 2019, yaitu terkait dengan mewujudkan desa inklusif. Kami konsen di 2 desa pilot project, yaitu Desa Pesarean, Kecamatan Adiwarna, dan Desa Bukares Kidul, Kecamatan Pangkah. Kami mengacu ke 9 indikator terkait dengan desa inklusif. Dan terkait dana desa, memang ada beberapa desa yang sudah mulai menganggarkan, tapi baru sebatas dengan pengadaan alat bantu dan pengadaan alat untuk modal usaha, belum sepenuhnya mengerucut ke indikator desa inklusif. Harapan kami di tahun 2020 ini, kami juga kemarin baru saja melaksanakan workshop terkait dengan bangunan yang aksesibel. Karena kendala yang dihadapi teman-teman difabel ketika ingin beraktivitas, ketika ingin keluar dari zona nyaman di rumah, itu terkendala dengan aksesibilitas, terutama di lingkungan desa. Sejauh ini masih banyak pendopo desa yang masih belum akses. Ngapunten, kami mengapresiasi langkah awal dari Desa Bukares itu yang sudah mau membangun ram. Tapi harapannya lebih dimaksimalkan lagi terkait dengan SOP-nya. Apakah tingkat kemiringannya sudah pas atau belum? Harapannya kami, pemerintah desa, kebetulan di sini ada dari Bukares Kidul, ada dari Dinas Sosial, ada dari TA, ada dari Bapeda, dan ada dari DPRD. Keterlibatan teman-teman difabel itu kami mengharapkan sekali dalam hal pembangunan terutama. Kami juga kemarin dalam workshop itu kita mengadakan visit bangunan pelayanan publik. Kami dari Dinas Sosial berjalan sampai ke Masjid Agung Slawi yang di Bundaran Kotsi. Masih banyak yang maksudnya itu sudah bagus, sudah sudah mau akses, akan tetapi secara fungsionalnya kurang pas. Dilihat dari satu sisi adanya ram, tapi ram tersebut langsung mengarah ke jalan raya, tidak ada handrailnya. Trotoar yang masih naik. Nah, ketika teman-teman difabel yang menggunakan kursi roda, apakah harus naiknya dari jalan raya, apakah harus dari trotoar? Itu masih banyak kendala. Nah, tadi yang sempat saya sampaikan terkait dengan dana desa, anggaran kurang lebih sudah ada, kalau nggak salah itu 60 apa berapa, ada di 6 desa, yaitu ada 78 juta dari 6 desa tersebut di tahun 2019. Itu hasil dari advokasi kami di tahun 2018 ke desa-desa. Kita juga tidak melupakan adanya forum peduli disabilitas. Di Kabupaten Tegal memang sudah ada forum peduli disabilitas sejak tahun 2018 yang diketuai oleh Bapeda dan Dinas Sosial sebagai sekretaris. DSM memang berfokus ke advokasi sebenarnya kegiatannya. Ya, di tahun 2019 itu sudah ada 78 juta untuk alkes dan modal alat usaha yang mencakup untuk 50 difabel di 6 desa Separa. Desa Pesarean, Desa Bulak-Pacing, Desa Bukares Kidul, Desa Duku Salam, dan Desa Kerupuk Kulon serta Harjosari Laut. Alhamdulillah, walaupun baru setahap demi setahap memang
tidak bisa instan. Kita memang butuh berproses. Apa yang sering disampaikan oleh Bapeda, sejak tahun 2010 DSM berdiri hingga 2019-2020 ini barulah adanya kepedulian dari pemerintah. Ya, salah satunya tadi surat edaran bupati. Mungkin terkait dari desa inklusif mengacu dari Permendes yang baru nomor 7 tahun 2020, yaitu tentang pengembangan desa inklusif. Banyak permen dan peraturan mungkin yang nanti akan disampaikan dari yang lebih berkompeten. Dari kami memang, kami dari 2010 didampingi oleh PPRBM selama 5 tahun. Dengan program kami memang belum berkembang. Selama 2015 ke sini kita dilepas untuk bermitra langsung dengan NLR. Konsen dua desa dari 2019 sampai 2020 kita memang pengen dua desa ini menjadi salah satu pilot project desa inklusif yang mengerucutnya nanti menuju Kabupaten Tegal yang inklusif. Kendala yang kami hadapi memang masih cukup banyak. Salah satunya Kabupaten Tegal belum punya perda ataupun perbuk yang mengatur terkait dengan disabilitas. Kami mencoba tahun 2019 mencoba mendorong adanya perdes di dua desa itu. Dari desa kayaknya untuk mengeluarkan perdes mereka, kami masih kebingungan Mas, mau mengajunya kemana? Kadang di kabupaten saja belum ada perda ataupun perbuk yang mengatur tersebut. Nah, kami mencoba referensi sebenarnya di daerah lain bisa tanpa adanya perda atau perbuk. Nah, ada Permendes, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Nah, tapi ya mungkin harapan kami dari langkah awal kami ketika pas kemarin menyampaikan ke Ibu Bupati pada tanggal 1 Juli. Ya sebenarnya kami ketemu Ibu Bupati terkait dengan perizinan kegiatan. Tetapi ya sekaligus bahasa Tegalnya ngiras-ngirus kita audiensi terkait desa inklusif, penyampaian masih banyak desa yang belum mempunyai data difabel dan masih aksesibilitas yang sangat kurang, terlebih di kantor desa, kecamatan, yang menjadi dilema, yang menjadi miris lah sebenarnya. Di masa-masa seperti ini banyak bantuan COVID sembako, di mana tidak cuma difabel ataupun ibu hamil lansia. Ketika yang non difabel saja untuk mengakses ke tempat pendopo yang cukup tinggi ada susah, apalagi teman yang disabilitas. Terlebih yang menggunakan kursi roda. Yang menggunakan kursi roda, namun dan tadi Mas Dede saja masuk ke sini butuh bantuan karena walaupun rendah, tapi kan ada jarak antara tenaga. Terlebih di balai desa. Saya apresiasi Bukares Kidul sudah mulai bertahap. Karena di Bukares Kidul juga cukup tinggi. Pokoknya ada anak tangga kemarin kami sempat memutarkan video teman-teman waktu mau ke desa, mau naiknya susah, mau turunnya susah, harus ditolong. Nah, di situ memang kami melibatkan teman-teman kami. DSM itu kebetulan ada 5 yang fokus di program desa inklusi ini. Kami mencoba melalui video dan foto-foto itu, bukan kami pengen dikasihani sebenarnya, ingin rasa timbul kepedulian. Dan harapannya melalui surat edaran ini, dana desa jangan cuma untuk alat bantu pemberdayaan lainnya. Ketika berbicara inklusi tidak harus khusus difabel diberi pelatihan. Ketika di desa ada program pelatihan, libatkan 2, 3 atau 4 difabel yang ada rasa keinginan dilibatkan dengan yang non difabel. Kenapa saya bicaranya non difabel, jangan difabel dan yang normal, itu sudah perspektif yang negatif sekali terkait dengan itu. Nah, inklusi ya saya tahu inklusi seperti itu, tidak mengkelompokkan difabel nanti dikasih pelatihan tersendiri, pemberdayaan tersendiri. Akses untuk difabel juga akses untuk semua lah. Harapannya desain aksesibilitas yang universal. Jadi entah itu balita, ibu hamil, lansia juga bisa menggunakan. Seperti contoh kayak di pusat perbelanjaan lah, mall.
kan bukan cuma difabel, orang yang belanja bawa belanjaan banyak butuh ram, lensengan, bahasa Tegalnya serupukan, biar trolinya bisa jalan seperti itu. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Mungkin karena memang kami juga baru pertama kali dilibatkan dalam pertemuan yang di kedai kopi ini, harapannya nanti bisa berkembang dan ada tanggapan-tanggapan dan masukan lainnya untuk dari kami untuk bisa melanjutkan ke program yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Nur Hayati. Mohon maaf untuk waktu kami batasi 5 menit per narasumber. Apa Mas Hambali? Lakonnya kan Mas Hambali. Bahasanya kan teman-teman yang istimewa ya dari teman-teman difabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, Bapak Ketua, Wakil Ketua Komisi 4, Pak Soleh, Komisi 1 ya, dari pendampingan difabel Pak Muhammad Sirin, dari Bapeda ini, matur nuwun Mas Febri ya, ini konsen sekali beliau mendampingi kegiatan-kegiatan kami bersama teman-teman difabel. Mas Hambali yang saya banggakan dengan teman-teman semua itu hadir ya, termasuk dari Sigi, Mbak Novi dan kawan-kawan dari desa yang sudah inklusi ya, dari Bukares itu ya, sama Madul, Pesarean ya. Bapak Ibu sekalian, Mas Fatul matur ya. Ini yang kedua saya datang di sini, termasuk Bapak Muhajirin. Berkaitan dengan tema hari ini sangat penting ya. Pembangunan itu sangat makro ya, fisik non fisik. Seringkali kita dihadapkan pada dilema masalah keterbatasan. Apakah itu anggaran, kemudian keterbatasan afirmasi keberpihakan dari stakeholder terkait, atau mungkin pada koordinasi ya. Tetapi prinsipnya awal yang baik. Kadang-kadang rapat koordinasi kayak pegang teman ya Pak Fatur. Kalau di sini kan kita agak cair. Kadang-kadang justru ide-ide kreatif muncul dari hal-hal seperti ini. Untuk kami dinas sosial sebagai institusi atau OPD perangkat daerah yang ditugasi untuk melaksanakan pelayanan sosial, ini memang kami punya standar pelayanan minimal. Salah satunya dari 5 sasaran SPM kami, di samping lansia terlantar, anak terlantar, dinas sosial, korban bencana, ini yang tak kalah penting adalah sasaran untuk difabel. Selama ini yang saya dari 2017 sampai dengan sekarang mandiri dinas sosial, sebenarnya sudah banyak upaya dari pemerintah daerah. Meskipun tadi PR terbesarnya ini mumpung ada dewan adalah regulasi ya. Penguatan regulasi sangat penting. Salah satunya akan lebih kuat kalau mungkin tadi perda ya. Tadi Ibu moderator kan ada yang sudah kabupaten layak difabel. Barangkali nanti sudah ada regulasi kuatnya perda. Kami siap. Sebenarnya materi-materi sudah kita siapkan ya Bu Fat ya. Kalau misalnya ini kadang-kadang perda itu mahal diproses. Tetapi yang penting komitmen. Kami dinas teknis bersama dengan dari Dispermades, dari Bapeda, kemudian dikuatkan dengan beliau Dewan. Nanti masalah perda regulasi ini menjadi PR bersama. Insya Allah mudah-mudahan 2021 bisa kita eksekusi bersama. Ranah kami pendampingan dengan teman-teman difabel, meskipun mungkin belum optimal, upaya terus kita lakukan. Dari data kami, jumlah difabel hampir 12.300, memang capaian indikator kinerja kami masih kisaran 20%, mungkin Bapeda mencatat ya. Kami tidak berani pasang target tinggi, karena apa? Manakala kami pasang target tinggi, sementara anggaran yang diberikan kepada kami tidak mencukupi, ini akan menjadi jomplang. Artinya apa? Sasaran jumlah teman-teman difabel yang bisa mendapatkan rehabilitasi, bisa mendapatkan pendampingan program dari kami itu kita sesuaikan dengan anggaran. Bersama saya itu hadir Ibu Kepala Bidang Rehabilitasi, Ibu Dr. Ana Fatihah, juga Kepala UPT LBK, Loka Bina Karya, Ibu Dr. Anda Kris Fajar. Ini beliau yang mengelola kegiatan-kegiatan.
Makanya kami bersama bertiga divisi syukur bagi ini menjadi pemantik ya, bahwa sejatinya sangat penting desa. Saya titipkan ke Bapeda maupun di Suramades dan juga pendamping desa, agar desa membantu kami, agar indikator kinerja yang target dari Kementerian Sosial mestinya 100% bisa tercapai. Berapapun jumlah difabel mestinya kita harus mendampingi, menyentuh dengan program. Tetapi apa daya, karena keterbatasan pagu kami saja kisaran di tahun kemarin 5,6 miliar untuk semua kegiatan. Kita punya empat pilar sosial. Jadi tidak hanya untuk rehabilitasi pun juga tidak hanya untuk difabel. Di samping di sana ada rehabilitasi, ada pemberdayaan, ada perlindungan sosial, ada jaminan sosial. Jadi sangat berterima kasih sekali, sangat mendukung sekali manakala desa semuanya, tidak hanya 9 desa yang kami catat sudah menganggarkan di APBDes untuk afirmasi kebijakan penganggaran untuk kegiatan difabel. Meskipun sebenarnya regulasi makro barangkali, apalagi Bapeda juga kemarin sudah menginisiasi khusus musrembang tematik ya Mas ya, musrembang tematik luar biasa. Ini kan berarti sudah ada benar-benar keberpihakan untuk prioritas pada keberpihakan program untuk teman-teman disabilitas. Tinggal bagaimana rencana tindak lanjut yang kita susun bersama. Sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, untuk kami sebenarnya dari semua kegiatan per tahun, apakah itu pelatihan, proses rehabilitasi, fasilitasi program baik itu dengan Kementerian Sosial, dengan rehabilitasi vokasional, kita juga sudah MOU Ibu Bupati dengan pusat rehabilitasi vokasional yang di Bogor ya. Itu kan juga pelatihan 1 tahun itu sekaligus nanti pada saatnya selesai difasilitasi untuk sampai ke pekerja. Itu punya Kementerian Sosial di Bogor. Tetapi memang dari data kami bersama dengan Difabel tadi dengan MLR itu sudah memetakan. Jadi mungkin akan saya 5 menit ya Mbak, ada 3 hal. Satu yang ingin kami titipkan kepada desa, data terpadu kesejahteraan sosial. Di dalamnya juga kita untuk Pusdatin juga sekarang ada data penyandang permasalahan sosial PMKS. Nah, di dalam data PMKS itu salah satunya ada di difabel. Kenapa data penting? Teman-teman juga kemarin dengan dana NLR itu sangat bagus untuk rencana tindak lanjut. Contoh yang sudah disentuh seperti Harjo Salilor, Pesarean, itu sudah ada peta. Berapa sih difabel yang di Pesarean? Kemudian juga jenis disabilitasnya apa? Yang diperlukan apa? Persoalannya apa? Nah, dari peta data tersebut, semisal mimpi saya itu tiap desa sudah punya, anak kan luar biasa. Sentuhan program akan lebih fokus di situ. Nah, apabila teman-teman pendamping Pak Muhajirin dan kawan-kawan mendampingi desa, wajib menganggarkan pemetaan semua difabel di tiap-tiap desa. Peta itu tidak hanya jumlah, termasuk jenis disabilitas ya, termasuk apa yang dibutuhkan mereka. Jadi kedepannya pada saat ada program yang akan disitu kepada teman-teman disabilitas itu akan fokus, tidak hanya melulu pada pelatihan, tidak hanya melulu pada pemberian bantuan alat, tetapi tadi itu ada pemahaman, sosialisasi, bagaimana afirmasinya, gedung-gedung, layanan, manapun, termasuk mungkin masjid-masjid, musola, itu ada aksesibilitas untuk teman-teman difabel. Itu kelihatannya sepele, tetapi teman-teman, saya juga bisa memahami bagaimana kesulitannya. Contoh yang netra nih, mohon maaf, difabel netra kan hanya dengan tongkat. Kalau misalnya trotoar itu kan pakai, di samping ram ada apa yang garis kuning ya Mas ya, namanya apa? Guidance block. Nah itu kalau misalnya ada, itu kan mereka bisa jalan-jalan kemana saja, tidak hanya di rumah. Oh, bisa melatih kemandirian, keluar dari rumah tidak ada ketakutan. Karena itu syukur-syukur kalau dari balai desa ke akses-akses pelayanan publik ada guidance blocknya. Jadi yang tunanetra di desa tersebut bisa jalan tanpa dituntun pun mereka, oh dari sini ke sana, saya mau ke balai desa, saya mau ke sekolah, segmen itu ada.
Itu salah satunya gambaran mimpinya seperti itu. Jadi harapannya Ibu Moderator, Bapak Ibu sekalian, satu pemetaan data yang selanjutnya barangkali itu APBDes bisa direncanakan 5 tahun ke depannya, kalau bahasanya Renstra ya, itu mau apa untuk teman-teman difabel di desa tersebut. Artinya akan terstruktur, barangkali nanti kita bisa sinergi. Yang ditangani kami apanya? Pelatihan dengan pemberian alat bantu, termasuk dari lembaga-lembaga yang sempat untuk bisa ikut membantu. Nah, bagiannya desa menyentuh mana seperti itu. Jadi nanti kita bisa berbagi tugas, berbagi peran. Akselerasi optimalisasi nanti manfaatnya untuk teman-teman difabel se-Kabupaten Tegal, insya Allah akan lebih kena di situ. Di samping pemetaan, rencana Renstra yang kedua, yang ketiga pengawalan. Jadi yang biasanya kita bahasanya itu anget-anget pada saat awal, tetapi kemudian tidak berlanjut, ini harus ada kesinambungan, sustainable-nya harus. Sustainable-nya harus. Jadi 3 hal itu saya titipkan untuk pemerintah desa melalui Bapeda, melalui teman dewan, di samping tadi yang prioritas ayo bareng mengawal regulasi, itu adalah yang bisa dilakukan keberpihakan anggaran di tingkat desa dari pemetaan data, merencanakan 5 tahun ke depan apa yang dilakukan supaya bisa kita berbagi peran, apa yang bisa diberikan untuk teman-teman difabel, mana yang sudah disentuh CSR, mana yang sudah disentuh dinas, mana yang sudah dilakukan oleh teman DSM, dan bagiannya desa itu nanti akan kena manakala petanya sudah ada. Dan yang terakhir, kesinambungan untuk bisa mengawal apa yang sudah direncanakan itu benar-benar dilakukan supaya apa, goalnya jelas tercover. Saya sangat senang sekali tahun ini mungkin saya bisa menyentuh indikator kinerja hanya sampai kisaran 20%, 12.300 disabel. Kumulatifnya ya Bu, kita baru menyentuh yang dapat rehabilitasi program 2.444 orang coba. Ini akan selesai kapan sampai 12.000 tanpa dukungan dari desa. Jadi mari bersama-sama gandengan tangan, dewannya mengawal regulasi, mengawal anggaran juga Pak. Kita kalau misalnya ajuan yang diperlukan harus dicoret-coret, iya oke untuk difabel. Termasuk untuk yang Bapeda mengawal di perencanaannya tadi, teman-teman pendamping mengawal di perencanaan PDDes-nya, desa bisa menjadi percontohan untuk berkomitmen bersama. Teman-teman DSF memotivasi, karena kita difabel itu ada beberapa komunitas ya, dari SIBI, teman-teman selebrasi, ada dari Tunarungu, Tunawicara, kemudian juga dari dunia tidak akan sunyi, kemudian ada banyak itu. Saya kira itu kita bareng-bareng manakala memang bisa ada komunikasi secara komprehensif, secara baik dan bersinambungan. Goalnya nanti optimalisasi peran penganggaran di tingkat desa bisa lebih manfaat untuk difabel yang ada di desa. Yang tak kalah penting adalah keberpihakan dari keluarga masing-masing untuk bisa terbuka. Ini anak saya untuk bisa dimandirikan, bagaimana caranya. Ini program-program apabila sinergi nanti insya Allah akan optimal. Saya kira itu dari Dinas Sosial. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.